warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Hanifatunisa dari kelas IPA 5C. Di sini, saya akan memaparkan materi wajib tentang proses pembuahan sampai terbentuknya janin. Sebelum saya menjelaskan materi, mari kita lihat cuplikan video terkait proses pembuahan sampai terbentuknya janin. Selamat menyaksikan. Setelah melihat cuplikan video tadi, saya akan menjelaskan dan memaparkan materi lebih detailnya lagi. Kita sering mendengar kata pembuahan atau fertilisasi. Nah, pembuahan adalah kisah yang menakjubkan dari perjalanan sperma untuk bersatu dengan telur dan membentuk kehidupan manusia baru. Dan ini adalah kisah kita semua, proses pembuahan. Fertilisasi atau pembuahan, atau bisa juga disebut dengan konsepsi, terjadi pada saat sebuah sperma melakukan penetrasi pada sel telur yang telah matang. Saat melakukan hubungan seksual, sekitar 300 juta sperma masuk ke dalam vagina dan akan membuahi sel telur. Kemudian ovulasi. Ovulasi adalah proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium ke tuba Fallopi untuk dibuahi. Umumnya ovulasi terjadi 2 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Kemudian yang selanjutnya ada perjalanan dalam tuba Fallopi. Setelah ovulasi, sel telur berjalan di dalam tuba Fallopi dan tetap berada di sana sampai bertemu dengan sperma yang akan mengadakan penetrasi dalam proses fertilisasi. Dalam perjalanan sperma, melalui ejukasi dikeluarkan 40-150 juta sperma yang segera berenang dengan cepat menuju tuba Fallopi untuk membuahi sel telur. Kemudian, dengan berenang cepat, sperma dapat mencapai telur dalam waktu hanya 30 menit saja. Sperma dapat bertahan hidup selama 48-72 jam. Jumlah sperma yang dapat mendekati sel telur hanya berjumlah ratusan saja, akibat adanya penghalang yang berada di dalam saluran reproduksi wanita. Fertilisasi atau sperma mengadakan penetrasi terhadap sel telur. Nah, bila sel sperma bertemu dan mengadakan penetrasi sel telur, maka terjadilah sebuah proses pembuahan atau fertilisasi. Proses fertilisasi ini memerlukan waktu sekitar 24 jam. Setelah proses fertilisasi terjadi, perubahan pada permukaan sel telur untuk mencegah terjadinya penetrasi oleh sperma lain. Saat penetrasi, proses genetik telah berlangsung sempurna, termasuk dalam hal jenis kelamin mudika. Setelah itu, terjadi pembelahan sel. Yang pertama, sel telur yang telah dibuahi membelah dengan cepat, bertumbuh dalam pars ampularis tuba Fallopi menjadi beberapa sel atau stadium morula. Kemudian morula meninggalkan tuba Fallopi dan masuk ke dalam uterus 3-4 hari pasca fertilisasi. Kadang-kadang karena sebab tertentu, sel yang telah mengalami fertilisasi tetap berada di dalam tuba Fallopi, sehingga menyebabkan terjadinya keadaan yang membahayakan jiwa ibu, yaitu kehamilan ektopik. Implantasi dan hormon kehamilan. Implantasi. Setelah berada dalam uterus, sel telur yang telah mengalami fertilisasi menempel pada endometrium. Proses tersebut dinamakan implantasi. Sel telur terus membelah diri. Selanjutnya pada hormon kehamilan.
HCG atau Human Chorionic Gonadotropin adalah hormon yang berada dalam darah dalam waktu beberapa minggu pasca konsepsi. HCG merupakan hormon yang dapat dideteksi dalam darah atau air seni setelah beberapa minggu. Jadi, reproduksi oleh sel telur pembentuk plasenta. Selanjutnya kita masuk ke materi perkembangan janin. Setelah proses implantasi, sejumlah sel berkembang menjadi plasenta dan sel lainnya menjadi mudika. Sekitar 3 minggu pasca ovulasi mulai terjadi pembentukan otak, sumsum tulang belakang, dan jantung. Sekitar minggu kelima terjadi detak jantung janin. Tali pusat terlihat setelah minggu ke-7. Mudika disebut sebagai janin setelah kehamilan 8 minggu atau sekitar 2,5 cm. Persalinan atem terjadi pada kehamilan 40. Kemudian janin yang ada dalam perut membutuhkan waktu sekitar 9 bulan perkembangan janin sebelum akhirnya bisa dilahirkan di dunia. Perkembangan janin yang akan kita bahas yaitu pada saat kehamilan 4 minggu, 8 minggu, 12 minggu, 16 minggu, 20 minggu, 24 minggu, 28 minggu, 32 minggu, dan 36 minggu. Kita bahas yang pertama, perkembangan janin pada kehamilan 4 minggu. Sudah mulai terlihat struktur yang akan membentuk muka dan leher. Terjadi perkembangan pembentukan jantung dan pembuluh darah. Terjadi pula pembentukan paru-paru, lambung, dan hepat. Umumnya, tes kehamilan sudah positif. Pada perkembangan janin kehamilan 8 minggu, ukuran mencapai seukuran buah anggur, berdiameter sekitar 2,5 cm. Telah terjadi pembentukan kelopak mata dan telinga. Kadang-kadang terlihat adanya pangkal hidung. Tungkai dan lengan sudah terbentuk dengan lengkap. Jari-jari sudah semakin panjang dan terpisah satu sama lain. Pada perkembangan janin usia 12 minggu, panjang janin sekitar 5 cm, mulai terlihat gerakan janin. Rahim mulai dapat diraba pada perabaan dinding perut dengan alat khusus. Sudah dapat didengar detak jantung janin. Alat kelamin sudah mulai jelas. Selanjutnya, perkembangan janin pada kehamilan 16 minggu. Panjang janin sekitar 11 sampai 12 cm dan berat sekitar 250 gram. Rahim teraba sekitar pertengahan simfisis pusat. Mata sudah dapat berkedip dan proses pembentukan jantung dan pembuluh darah sudah sempurna. Jari-jari tangan sudah memiliki jari. Selanjutnya, kehamilan 20 minggu, panjang sekitar 25 cm dan berat sekitar 450 gram. Tinggi rahim sekitar pusar. Janin sudah dapat mengisap ibu jari dan menyeringai. Terasa gerakan janin, sudah mulai menendang-nendang ya. Pada usia 20 minggu biasanya dapat dilakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Pemeriksaan ultrasonografi memang umumnya dilakukan pada kehamilan 20 minggu. Dokter dapat mengamati keadaan dan lokasi plasenta, mengamati tingkat pertumbuhan janin dalam rahim. Dapat dilihat gerakan jantung, gerakan janin. Umumnya sudah dapat dilihat jenis kelamin. Kita lanjut, perkembangan janin pada kehamilan masa 24 minggu. Berat janin sekitar 600 gram, memberikan respon terhadap suara dan gerakan. Seringkali dapat dirasakan adanya gerakan-gerakan janin saat terjadi hipcaps. Dapat merasakan gerakan naik atau turun oleh
karena organ telinga yang sudah terbentuk dengan baik. Perkembangan janin pada kehamilan 28 minggu. Berat janin sekitar 1 kg. Umumnya sudah berada pada posisinya. Kesempatan hidup cukup besar bila terpaksa harus dilahirkan sebagai bayi prematur. Waspada terhadap gejala persalinan preterm. Pada masa kehamilan 32 minggu, berat janin sudah 2 kg. Kulit sudah tidak terlampau keriput karena sudah mulai terjadi pembentukan lemak di bawah kulit. Tanyakan kepada dokter mengenai catatan menghitung gerakan janin dan persiapkan laktasi. Yang terakhir, perkembangan janin pada kehamilan 36 minggu. Bayi sudah memiliki bobot tubuh seberat 2,7 kg. Panjang tubuhnya pun mampu mencapai 46-48 cm. Saat memasuki minggu ini, inilah kemajuan perkembangan janin di dalam kandungan. Posisi bayi sudah menuju ke arah panggul, kerap disebut lightening atau dropping. Sekian pemaparan materi yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.